Halo everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue Arya yang akan menemani kalian di konten 5 film pada hari ini. Kali ini ada 5 film romance Indonesia yang dikemas secara islami, dan yang pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil di 5 film kali ini. Sebelum gue bahas filmnya, gue gak bosan-bosan buat ngingetin ke kalian semua untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film recommended dari gue. Oke, kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang prequelnya sudah meraih sebanyak 5 penghargaan di Festival Film Bandung pada tahun 2008. Dan kali ini gue bahas sequelnya dari film tersebut. Film ini berjudul Ayat-Ayat Cinta 2. Ayat-Ayat Cinta 2 yang merupakan kelanjutan dari film sebelumnya bercerita tentang Fahri Abdullah saat ini hidup sendiri di Edinburgh bersama asistennya Hulusi. Fahri telah kehilangan Aisyah 7 bulan lalu saat Aisyah menjadi sukarelawan di jalur gajah. Sejak saat itu Fahri tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Aisyah. Fahri terus menunggu dalam kesedihannya yang mendera hatinya. Kesedihan yang mencoba diatasi dengan kesibukannya sebagai seorang dosen dan juga pengusaha sukses di kota tersebut. Film Ayat-Ayat Cinta 2 ini diproduksi oleh Manoj Punjabi, disutradari oleh Guntur Suharyanto, dan dibintangi oleh Fedi Nuril, Tatiana Safira, Chelsea Islan, Dewi Sandra, Nur Fazura, dan masih banyak yang lainnya. Menurut pendapat gue mengenai film Ayat-Ayat Cinta 2 ini, secara visual, banyak pemandangan dan lingkungan yang direkam dengan indah serta megah. Soundtrack untuk film ini juga pas dengan adegan-adegan dalam filmnya. Secara akting, para pemain bisa menunjukkan karakter masing-masing. Fedi Nuril bisa memperlihatkan sesosok orang yang baik dan setia terhadap istrinya. Sedangkan untuk Tatiana Safira yang digambarkan ceria juga memberikan nuansa romantis. Begitu juga dengan Chelsea maupun Nur Fazura, aktingnya mereka juga memperlihatkan kesan tersendiri bagi para penonton. Dapat disimpulkan bahwa Ayat-Ayat Cinta 2 ini memiliki daya tariknya tersendiri. Satu kutipan yang menarik yang gua tangkap adalah, yang patut dicintai adalah cinta itu sendiri, dan yang harus dimusuhi adalah musuh itu sendiri. Film Ayat-Ayat Cinta 2 tayang perdana pada 21 Desember 2017 dan mendapat skor sebesar 5,6 di IMDb dari 523 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated 17 tahun ke atas. Film kedua akan diisi dengan film yang meraih 3 juta penonton dalam perilisannya, dan menurut gua menjadi film yang sangat sayang untuk dilewatkan. Film ini berjudul Ketika Cinta Bertasbih. Film Ketika Cinta Bertasbih bercerita tentang kehidupan tokoh utamanya Khairul Adjam, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Al-Azhar University Kairo. Cerita yang bisa menjadi inspirasi bagi kita ketika melihat bagaimana kerja keras sang tokoh yang menuntut ilmu sekaligus berjuang menghidupi ibu dan adik-adiknya di kampung. Cerita yang juga bisa menuntun kita ketika melihat usaha dan perjuangan Khairul Adjam dalam menemukan jodohnya dengan tetap selalu teguh berpedoman kepada ajaran agama. Film Ketika Cinta Bertasbih ini diproduksi oleh Cindy Christina, disutradarai oleh Khairul Umam, dan dibintangi oleh Kholidi Asadil Alam, Oki Setiana Dewi, Alis Nurin, Andi Arsyil Rahman, Meida Syafirah, Rahmi Nurullina, Deddy Mizwar, dan masih banyak yang lainnya. Overall, film ini cukup menghibur dan mengaduk perasaan. Ada kocaknya dan yang pasti ada juga sedihnya. Kisah perjalanan hidup dan cinta Azam yang berliku ini nggak hanya sekedar memberikan pencerahan jiwa, namun juga mengajak para penonton untuk lebih merenungi rahasia ilahi dan memaknai cinta sejati. Dan ngomong-ngomong, film ini ada 2 series. Nah, gue saranin tonton dulu film Ketika Cinta Bertasbih yang pertama, dan kalau udah kelar bisa lanjut ke series kedua. Film Ketika Cinta Bertasbih tayang perdana pada 11 Juni 2009 dan mendapat skor sebesar 6,0 di IMDb dari 177 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R remaja. Film ketiga yaitu film yang menghabiskan total produksinya sekitar 15 miliar dan film ini berdurasi 110 menit. Film ini berjudul 99 Cahaya di Langit Eropa. Film ini mengisahkan pengalaman seorang jurnalis asal Indonesia yang sedang menemani suaminya menjalani kuliah doktorat di Vienna, Austria. Mengisahkan bagaimana mereka beradaptasi, bertemu dengan berbagai sahabat, hingga akhirnya menuntun mereka kepada jejak-jejak agama Islam di benua Eropa yang dibawa oleh bangsa Turki di era Mirza Kara Mustafa Pasha dari Kesultanan Utsmaniyah. Film 99 Cahaya di Langit Eropa ini diproduksi oleh Odi M. Hidayat, disutradari oleh Guntur Suharyanto, dan dibintangi oleh Acha Septriasa, Abimana Arya Satya,
Raline Shah, Nino Fernandez, Dewi Sandra, Marissa Nasution, dan Alex Abad. Menurut gua kalau dilihat dari segi cerita di film ini memang diangkat dari novel karya Hanum Salsabila Rais dan Rangga Almahendra berdasarkan pengalaman mereka yang belajar di Eropa. Jadi memang nggak ngada-ngada isi ceritanya. Dari sisi sinematografi pokoknya top banget. Pemandangan Vina dan Paris membuat semua penonton tak henti-hentinya mengucapkan takjub. Dan juga soundtracknya antara lain dibawakan Fatin juga menyentuh hati. Adegan azan di Menara Eiffel juga orisinil. Bagus banget pokoknya. Film 99 Cahaya di Langit Eropa tayang perdana pada 5 Desember 2013 dan film ini mendapat skor sebesar 6,2 di IMDb dari 166 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R remaja. Film keempat diisi dengan film yang sempat membawa penghargaan Piala Maya untuk aktor pendatang baru terpilih. Film ini berjudul Assalamualaikum Beijing. Film Assalamualaikum Beijing ini menceritakan tentang sehari sebelum pernikahan dilangsungkan. Asmara yang harus menerima kenyataan pahit bahwa kekasihnya yang bernama Dewa ternyata berselingkuh dengan teman sekantornya. Walaupun Dewa memohon agar pernikahan tetap berlangsung, tetapi hati Asmara telah hancur. Terlebih setelah mengetahui bahwa hasil perselingkuhannya itu membuat Anita hamil. Film Assalamualaikum Beijing ini diproduksi oleh Yonka, disutradarai oleh Guntur Suharyanto dan dibintangi oleh Revalin S. Temat, Laudia Cynthia Bella, Morgan Oey, Ibnu Jamil, dan masih banyak yang lainnya. Pengambilan kamera di film Assalamualaikum Beijing menurut gua sangat apik, bakal membuat penonton terpesona melihat latar keindahan Great Wall alias tembok Cina sepanjang kurang lebih 6 km. Cantiknya arsitek bangunan Masjid Niuji, wajah-wajah muslim Cina, keindahan panorama Yunan, dan patung Ashima yang legendaris. Ditambah akting para pemain udah nggak meragukan lagi pastinya. Film Assalamualaikum Beijing tayang perdana pada 30 Desember 2014 dan film ini mendapat skor sebesar 7,2 di IMDb dari 216 penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R remaja. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang gak kalah seru dan menarik dari film keempat di atas yang udah gua sebutin. Film ini berjudul Surga yang Tak Dirindukan. Film Surga yang Tak Dirindukan ini bercerita tentang pertemuan Pras dan Arini bak sebuah dongeng. Pras jatuh hati pada sosok keibuan Arini. Arini pun tak dapat menolak keinginan hati ketika Pras meminangnya kehidupan rumah tangga, keduanya berjalan mulus tanpa masalah. Kehadiran Nadine menambah warna-warni bidu rumah tangga mereka. Namun keadaan berubah ketika sosok Mairos datang di kehidupan Pras. Film Surga yang Tak Dirindukan diproduksi oleh Manoj Punjabi, disutradarai oleh Kun Agus dan dibintangi oleh Fedi Nuril, Laudia Cynthia Bella, Raline Shah, dan masih banyak yang lainnya. Perlu diakui pengemasan film Surga yang Tak Dirindukan lebih baik dari film drama umumnya. Pasalnya efek suara dan visual film benar-benar dibuat hidup, sehingga penonton seperti masuk dalam cerita dalam film. Alur cerita dan titik klimaks film ini pun dibuat sangat teratur. Film ini sangat cocok untuk dinikmati bagi kalian yang ingin tahu sisi perbedaan dari poligami. Ditambah akting Fedi Nuril yang natural banget dan terlihat masuk dalam karakter Pras yang sabar dan gak tegaan dan sempat menunjukkan akting nangisnya di film ini. Dan yang lain pun gak kalah keren, gak diragukan lagi kan udah menjadi bintang-bintang ternama Indonesia. Film Surga yang Tak Dirindukan tayang perdana pada 15 Juli 2015 dan film ini mendapat skor sebesar 7,9 di IMDb dari 2000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated 13 tahun ke atas. Oke, segitu aja di konten 5 film kali ini, dan sebenarnya film romance yang dikemas secara islami masih banyak. Kalau di video kali ini banyak yang nonton, besar kemungkinan gue bakalan bikin yang keduanya dan gue bisa masukin lebih banyak film romance seperti ini. Buat yang mau request rekomendasi film ke gue, bisa tulis di kolom komentar ya, jangan sungkan-sungkan, ditunggu rekomendasi dari kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian nggak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini, entah penyebutan nama yang kurang jelas atau Inggris gue yang kurang fasih. Dan yang pasti gue sambil belajar agar bisa lebih baik lagi buat kedepannya. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.